Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Setiawan dari kelas manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam untuk Indonesia. Sebelum ke pembahasan pokok, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang dimana ilmu tersebut dipelajari berdasarkan ajaran Islam. Pembahasan yang pertama yaitu apa solusi ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu penyaluran bantuan langsung. Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Yang kedua, penguatan wakaf. Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf lingked suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD, wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan modal. Yang keempat, pinjaman Qardul Hasan. Permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Qardul Hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, Qardul Hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Yang kelima, pengumpulan dana oleh organisasi. Selain dari sektor perbankan, syariah, dan Qardul Hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat khususnya yang ada di daerah dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, atau orang yang berutang, ghorimin. Keenam, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di samping commercial finance, termasuk pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Pembahasan kedua, apa dampak positif dari merger BNI Syariah
Mandiri Syariah, BRI Syariah, menjadi BSI Syariah untuk masyarakat. Sebelum ke penjelasan apa itu merger? Merger adalah penggabungan badan usaha menjadi satu dengan cara mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang digabung. Di sini saya akan menambahkan dampak bagi banknya tersebut. Dampak bagi dari segi bank tersebut, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Sementara dampak positif bagi nasabah atau masyarakat, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Yang ketiga, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya pribadi, bisa saja sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Tetapi selain agama Islam, di Indonesia juga terdapat agama-agama lainnya seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Jadi penerapannya mungkin bisa saja ada pro dan kontra. Sekian pembahasan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam merangkai kata atau kalimat. Terima kasih. Saya Muhammad Iqbal Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.